Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Sungguh indah puji-pujian yang kita naikkan. It is well with my soul, ya. Nyamanlah jiwaku. Setiap kali saya menyanyikan lagu ini, saya tidak bisa tidak teringat akan kisah di baliknya. Dan sudah sering disebutkan juga, tapi sambil menyanyikannya, memahami kira-kira perasaan orang yang menuliskan lagu tersebut dan apa yang sedang dia lalui dalam hidupnya, itu sangat luar biasa sekali. Oke, baik. Mari kita buka Alkitab kita bersama di dalam Matius pasalnya yang ke-13. Kita mau berlanjut lagi di dalam pembelajaran kita akan Injil Matius. Firman Tuhan yang sangat indah, tentunya adalah kitab pertama di dalam Perjanjian Baru. Kitab pertama dalam Perjanjian Baru, dan bisa jadi juga kemungkinan besar adalah memang kitab yang pertama ditulis. Walaupun kita tidak memiliki tanggal yang pasti akan kepenulisan Injil Matius, namun banyak tradisi awal mengatakan bahwa Matius menulisnya sangat awal, mungkin tahun 40-an, ya. Tentu orang-orang liberal hari ini memiliki pendapat bahwa Markus ditulis duluan, kemudian baru Matius. Namun itu sama sekali menyimpang, ya, dari fakta-fakta Alkitab. Oke, namun kita buka dalam Injil Matius, kita lihat sini, ya, Matius pasalnya yang ke-13, dan kita akan melihat ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Matius pasal 13, kita akan baca ayat 1 sampai ayat 17. Dan kalau Anda sudah ketemu di Alkitab, saya akan bacakan. Silakan jemaat memperhatikan dengan baik. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat,
tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami dengan penuh ucapan syukur datang bukan hanya pribadi namun sebagai jemaat, sebagai tubuhmu. Kami kumpul melakukan apa yang Engkau perintahkan. Dan Tuhan, kami yakin dan percaya sesuai firman-Mu, Engkau ada bersama dengan kami, bukan hanya secara soteriologis, namun secara eklesiologis. Engkau berada di tengah-tengah kaki Dian, yaitu jemaat-Mu di tempat ini. Dan Tuhan, kami meminta Engkau yang akan menuntun kami kepada kebenaran, Engkau yang akan menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami memahami firman-Mu, dan itu tertanam dalam hati kami, sehingga ketika kami menjalani hari-hari kami dapat melakukan apa yang baik di mata-Mu, apa yang berkenan kepadamu. Dan kami dengan penuh keyakinan percaya bahwa Engkau mengabulkan doa kami ini, karena kami menyampaikannya di dalam nama Sang Putra Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah melihat pasal Injil Matius sekian lama, kita sudah sampai di pasal 13. Dan pasal 13 ini adalah pasal yang cukup unik. Kita bisa anggap ini semacam pasal tengah, begitu Saudara yang kasih Tuhan. Kenapa saya sebut pasal tengah? Walaupun Matius itu kan 28 pasal. Jadi kalau kita bagi dua, ya 14, mestinya pasal tengahnya adalah 14 atau 15. Tetapi pasal 13 ini bisa juga dianggap sebagai pasal tengah karena ada semacam perubahan besar yang terjadi. Ada perubahan besar yang terjadi antara pasal 1 sampai 12 dengan pasal 13 dan seterusnya. Kalau kita melihat bagaimana Matius memulai, dan kita sudah bahas ini, saya sudah sebut berulang-ulang bahwa Matius tentunya dia menulis Injil. Injil itu adalah tentang Yesus Kristus, dan dia memperkenalkan Yesus Kristus sebagai Raja. Tiap-tiap Injil punya penekanan yang berbeda-beda. Ya, Markus menggambarkan Yesus Kristus sebagai hamba Allah yang setia, yang setia melakukan pelayanannya. Ya, Lukas menggambarkan Yesus Kristus sebagai manusia yang menyelamatkan semua manusia, dan Yohanes tentu menggambarkan dia sebagai putra Allah. Matius menggambarkan Yesus, penekanannya terutama adalah dia sebagai raja, sebagai Mesias. Sebagai raja, sebagai Mesias, dan dia memulai dengan menyampaikan silsilah raja. Raja tentu harus ada silsilah, harus memberitahu ini memang dari keturunan raja, keturunan yang dijanjikan, dan Yesus Kristus adalah putra Daud, kemudian putra Abraham. Kemudian bagaimana Matius menggambarkan raja ini melalui berbagai tahapan membuktikan kemesiasannya. Dia lolos dari pencobaan oleh iblis. Dia memberi diri dibaptis sesuai dengan kehendak Allah. Kemudian dia menyampaikan visi misinya. Sebagai seorang raja, dia perlu memberitahu kerajaannya akan seperti apa dalam khotbah di bukit, pasal 5 sampai pasal 7. Kemudian setelah itu dari pasal 8 sampai dengan pasal 9, 10 dan seterusnya, dia membuktikan kemesiasannya dengan mengadakan tanda demi tanda, mukjizat demi mukjizat, mengukuhkan bahwa dia sungguh benar-benar adalah Mesias. Kemudian apa yang kita lihat, Matius mencatatkan bagaimana reaksi manusia, terutama orang Israel. Reaksi bangsa Israel kepada semua ini ternyata adalah mereka menolak dia. Mereka menolak dia, diwakili oleh pemimpin-pemimpin mereka. Mereka menolak Yesus Kristus. Pertama-tama dengan menolak pendahulunya, yaitu Yohanes Pembaptis. Mereka menolak Yohanes Pembaptis. Kemudian setelah itu mereka menolak Yesus Kristus itu sendiri dengan mempersalahkan dia masalah Sabat. Kemudian mereka bertengkar terus dengan dia, dan sampai ujungnya, puncaknya mereka bahkan menuduh Yesus bukan hanya sebagai orang yang salah, tapi orang yang memakai kuasa Beelzebub. Intinya mereka menuduh Yesus sebagai pada kubunya setan, saudara yang kasih Tuhan, kubunya iblis. Saudara yang kasih Tuhan. Oleh karena itu, lalu masuklah di pasal 13. Masuklah di pasal 13, dan kita melihat Tuhan Yesus mulai mengajar mereka dengan perumpamaan sekarang di sini. Dan pasal 13 kita akan melihat Tuhan Yesus memakai banyak perumpamaan. Dia mulai mengajar mereka dengan perumpamaan, saudara. Dan ini adalah suatu pasal yang
unik di mana Tuhan Yesus mulai mengubah pelayanannya sedikit untuk mengantisipasi sesuatu. Apa itu? Nanti kita akan pelajari. Tetapi perikop yang tadi kita baca ini di pasal 13 ayat 1 sampai 17 ini sebenarnya tidak bisa kita khotbahkan dalam satu kali. Oleh karena itu saya akan membaginya menjadi dua. Dan memang Tuhan Yesus mulai dengan menyatakan perumpamaan tentang penabur di sini. Perumpamaan tentang penabur. Tapi hari ini saya tidak akan berfokus kepada perumpamaan tentang penabur ini. Karena bahkan kita belum baca ayat 18 sampai 23-nya yang akan berisikan penafsiran Yesus sendiri tentang perumpamaan penabur ini. Kita belum baca itu. Karena memang khotbah hari ini tidak akan berfokus kepada itu. Tapi khotbah hari ini akan berfokus kepada apa yang Yesus Kristus dengan murid-muridnya perbincangkan setelah dia mengucapkan perumpamaan tentang penabur. Yaitu terutama nanti dari ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-17. Dan intinya murid-muridnya bertanya kepada Tuhan kita, ya, kenapa engkau mengajar dengan menggunakan perumpamaan? Ya. Mengapa engkau mengajar dengan menggunakan perumpamaan? Dan ternyata jawaban Tuhan Yesus mengajarkan kita di sini beberapa prinsip yang sangat penting. Mengapa Tuhan memakai perumpamaan? Di sini. Ini akan menjadi tema kita. Dan Tuhan Yesus menjawab dengan sama Tuhan, kenapa dia memakai perumpamaan? Yang pertama, kenapa Tuhan Yesus mengajar dengan menggunakan perumpamaan? Yang pertama, karena perumpamaan menyembunyikan. Perumpamaan menyembunyikan kebenaran. Nah, ini mungkin counterintuitif terhadap kita. Ini tidak kita duga-duga. Dan banyak sekali orang yang sebenarnya sangat kagum dan memuji cara Tuhan Yesus memakai perumpamaan. Karena kita selalu berkata bahwa Tuhan Yesus sebagai seorang master teacher, ya, seorang guru yang maha guru, dia sangat hebat sekali mengajar, jauh lebih hebat dari manusia manapun. Dia mampu memakai hal-hal yang sehari-hari. Kalau kita baca perumpamaan Tuhan Yesus, dia selalu memakai hal-hal yang mudah dipahami, hal-hal yang sehari-hari, hal yang sangat diketahui oleh orang Israel, seperti penabur, yang mereka adalah masyarakat agraris, mereka sangat paham menabur. Tuhan Yesus memakai perumpamaan tentang gembala yang mencari domba, dia memakai perumpamaan tentang perempuan yang menyapu rumah untuk mencari koin, dia memakai berbagai perumpamaan yang sangat mudah dipahami sebenarnya. Dan kita sering memuji dan kita kagum dengan teknik Tuhan kita untuk mengambil hal-hal yang sederhana untuk menggambarkan kebenaran-kebenaran rohani, saudara kasih Tuhan. Ya. Dan itu memang benar, Tetapi saudara kasih Tuhan, kalau kita perhatikan dari ayat 11 sampai ayat 15, jawaban Tuhan ini pertama ketika murid-muridnya bertanya, kenapa engkau mengajar dengan menggunakan perumpamaan? Jawaban Tuhan Yesus yang pertama bukanlah supaya orang mudah mengerti. Bukan itu jawaban Tuhan Yesus. Dia tidak berkata, oh saya pakai perumpamaan supaya orang Israel lebih gampang mengerti. Gitu. Bukan. Bukan itu yang dia jawab. Tetapi Tuhan Yesus berkata apa? Intinya dia berkata, aku memakai perumpamaan supaya, perhatikan ayat 13. Itulah sebabnya aku berkata-kata dengan perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Kemudian Tuhan Yesus mengutip dari Yesaya, dari ayat 14 dan ayat 15, Tuhan Yesus mengutip Yesaya di sini, di mana Yesaya juga berbicara kepada orang Israel sekitar 700 tahun sebelumnya. Dia berkata, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, telinganya berat mendengar, matanya melekat tertutup supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Jadi kita melihat di sini Tuhan Yesus berkata bahwa dia mengucapkan perumpamaan untuk menyembunyikan kebenaran dari orang Israel. Nah kita bertanya, kenapa demikian? Kenapa Tuhan mau menyembunyikan kebenaran di sini? Kenapa Tuhan mau berbicara sedemikian rupa sehingga mereka melihat dan melihat namun tidak menanggap, dan mendengar namun tidak mengerti? Nah, saudara kasih Tuhan, ada satu prinsip yang sangat penting yang kita harus pelajari di sini.
Yaitu pertama, bahwa kita harus, untuk bisa memahami kebenaran secara utuh, kita harus mengukuhkan semua pengajaran Alkitab. Kita harus memegang dengan benar semua yang Alkitab ajarkan, bukan sebagian yang Alkitab ajarkan. Kebanyakan kesalahan, kebanyakan kesesatan adalah bukan mereka membuang Alkitab sama sekali. Kebanyakan kesalahan dan kesesatan adalah mereka berpegang kepada sebagian yang Alkitab katakan, kemudian mengabaikan yang lainnya. Kebanyakan kesalahan dan kesesatan adalah seperti itu. Oleh karena itu kita sangat penting untuk memegang semuanya. Tahun lalu atau 2020, saya lupa, 2020 kalau saya tidak salah, saya ada berdebat kan dengan seorang tokoh Calvinis ya. Dan ketika saya menyampaikan ayat-ayat tertentu yang bertentangan dengan posisi dia, saya masih ingat benar, dia bilang apa? Oh, ini ayat-ayat minor, dia bilang. Ya. Ini ayat-ayat minor ya. Sedangkan kita pegangnya ayat-ayat mayor, dia bilang. Saya berkata, tunggu dulu. Waktu Anda baca Alkitab Anda, ada nggak tandanya ayat mayor, ayat minor gitu? Ada nggak? Bagaimana kita bisa berkata bahwa di dalam Alkitab ada ayat-ayat tertentu yang kita harus lebih pegang? Oh, ini ayat mayor. Sedangkan ayat-ayat lain, ya ini tidak terlalu usah kita pikirkan. Ini ayat minor dan sebagainya. Tidak, saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita percaya bahwa Alkitab itu seluruhnya adalah firman Tuhan dan kita harus pegang semuanya. Dan justru kita harus memahami Alkitab sedemikian rupa supaya semuanya cocok gitu. Kalau masih ada yang tidak cocok, bukan Alkitabnya yang salah, saudara. Yang salah adalah pemahaman kita. Jadi ketika kita memahami Alkitab sedemikian rupa, semuanya harus cocok. Kalau masih ada yang tidak cocok, bukan Alkitabnya yang salah, tetapi pemahaman kita yang masih kurang tepat. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang Alkitab katakan tentang Tuhan menginginkan orang diselamatkan? Ya. Jelas Alkitab penuh dengan ayat yang mengokohkan itu, yang berkata bahwa Tuhan tidak ingin ada orang yang binasa. 2 Petrus pasal 3 bahkan banyak pengejek yang akan berkata, di mana janji kedatangannya? Dari dulu sampai sekarang katanya mau datang, nggak datang. Sudah dinubuatkan akan ada banyak pengejek. Tapi apa yang Petrus katakan dalam inspirasi firman Tuhan? Petrus berkata, ini adalah kesabaran Tuhan, karena Dia tidak menghendaki ada yang binasa, melainkan supaya semuanya bertobat. Oh, dan itu bukan hanya 1-2 ayat. Ini bisa kita perbanyak, kita bisa multiplikasi dari berbagai kitab, berbagai ayat dalam Alkitab yang menegaskan Tuhan ingin orang diselamatkan. Tuhan ingin orang datang kepadanya untuk Dia sembuhkan, untuk Dia selamatkan. Ada begitu banyak. Kepada Yehezkiel, Tuhan berbicara untuk disampaikan kepada orang Israel. Anda buka lagi Yehezkiel. Tuhan berkata, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, tetapi kepada pertobatannya supaya ia hidup, dan lain sebagainya. Jadi Tuhan ingin manusia diselamatkan. Tetapi kenapa? Kenapa kita melihat di sini? Ya, Tuhan sepertinya sengaja menggunakan perumpamaan untuk menyembunyikan sesuatu di sini. Bahkan di ayat yang ke-15 ya, seolah-olah Tuhan tidak mau manusia itu mendengar dengan telinganya, mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Kenapa, saudara yang kasih dalam Tuhan? Dan kita melihat di sini ada tanggung jawab manusia dan ada kedaulatan Tuhan. Kedaulatan Tuhan yang bukan bertentangan dengan firman Tuhan yang lain, yang mengatakan Tuhan sangat rindu semua orang diselamatkan. Tetapi kedaulatan Tuhan bahwa Tuhan ingin manusia diselamatkan, tetapi on His terms. Artinya adalah Tuhan ingin manusia diselamatkan, tetapi sesuai dengan tuntutan Tuhan, sesuai dengan syarat yang Tuhan berikan. Banyak orang yang berkata, kalau Tuhan memang mau manusia diselamatkan, kenapa enggak Tuhan langsung, ya udah langsung masuk surga aja semua gitu. Ya sudah langsung ampuni saja semua. Tidak, Tuhan mau menyelamatkan manusia, tetapi sesuai dengan sifatnya, sesuai dengan syarat yang Dia berikan. Itu adalah kedaulatan Tuhan. Tuhan tidak mau orang diselamatkan yang sebenarnya tidak mau Tuhan.
Tuhan tidak mau orang diselamatkan yang sebenarnya membenci Tuhan dan tidak pernah mau berdamai dengan Tuhan. Tuhan memberikan manusia pilihan. Gitu. Oke, ya. Kamu mau atau tidak? Gitu. Dan Tuhan mau kamu diselamatkan. Tapi Tuhan mau kamu diselamatkan, Tuhan mau menggugah kamu dengan cintanya, sehingga kamu merasakan kasih Tuhan dan bisa melihat kebobrokan diri sendiri dan menyesal dan berbalik dan berkata, Tuhan, aku sudah salah, Engkau begitu baik, dan kita menerima kasih karunia Tuhan. Tuhan mau kita diselamatkan dengan hal seperti itu. Tuhan tidak mau orang yang hanya sekedar tidak mau masuk neraka, sekedar mau menghindar dari konsekuensi dosa. Oh, saya mendengar bahwa orang berdosa akan dihukum oleh murka Allah. Saya tidak mau kena murka Allah, tapi saya tetap membenci Allah. Saya tetap kesal dengan dia. Saya tetap anggap dia penjahat. Kadang-kadang saya membaca di internet ateis-ateis, ya. Segala macam mereka berdiskusi lah. Ada yang tanya sama ateis, kalau kamu mati lalu tiba-tiba Tuhan itu benar-benar ada, ya, kamu akan bagaimana? Ya, ateisnya jawab, kalau saya mati ternyata Tuhan ada, ya mungkin saya akan ngemis-ngemis sama dia, ya. Ya, tapi bagaimanapun juga saya merasa Tuhan seperti itu nggak bener lah, dia bilang segala macam gitu. Ya. Maksudnya nggak sama Tuhan. Ya. Tuhan ingin memperdamaikan manusia dengan dirinya, ya, dengan menyatakan sifat Allah yang sesungguhnya kepada manusia itu, dan membuat manusia itu memahami dia sebenarnya, ya, mengerti dia, dan diperdamaikan dengan dia melalui darah putranya. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita melihatnya bahwa Tuhan sengaja menyembunyikan kebenaran supaya apa? Supaya orang yang tidak cinta kebenaran memang tidak akan menemukannya. Supaya orang yang tidak mau Allah tidak akan menemukannya. Sehingga dikatakan di ayat 11 dan 12. Kalau kita baca ayat 11-12, jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Kepada mereka diberikan untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tapi kepada mereka tidak. Ayat 12. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Jadi, kepada siapa mempunyai, kepadanya akan diberi. Apa yang diberi? Apa yang diberi? Berdasarkan konteks ayat 11, yang paling utama diberi adalah memahami apa? Rahasia kerajaan sorga di situ. Kepada barang siapa mempunyai, Tuhan akan berikan supaya dia bisa paham lebih lanjut lagi. Ya. Dan kita sudah sering diajar, ya, dan oleh Pak Suento juga, bahwa mempunyai di sini adalah mempunyai cinta akan kebenaran. Orang yang cinta akan kebenaran, Tuhan akan tuntun kepada kebenaran. Tuntun kepada kebenaran itu akan memberi dia mengetahui rahasia kerajaan sorga. Dan kemudian dia bisa meresponi itu. Dan dia akan bisa memiliki semua yang lain sampai berkelimpahan, termasuk hidup yang kekal. Dan seterusnya. Tetapi kepada siapa yang tidak memiliki cinta akan kebenaran itu, apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Coba kita buka dalam 2 Tesalonika pasalnya yang kedua. Dari mana kita tahu itu adalah cinta akan kebenaran? Dari mana kita tahu yang dimaksud adalah cinta akan kebenaran? Ini Tuhan jelaskan dalam 2 Tesalonika pasal 2. Ayatnya yang ke-9 sampai ayat yang ke-12. Dikatakan di situ, kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis.
Dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Ini bicara mengenai antikristus yang akan disertai oleh mujizat-mujizat iblis. Ayat 10, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa. Harus binasa bukan karena Tuhan sudah secara tak bersyarat menetapkan mereka binasa, bukan. Orang-orang yang harus binasa karena apa? Karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dapat menyelamatkan mereka. Dapat menyelamatkan mereka berarti provisi atau istilahnya sudah disiapkan. Keselamatan itu sudah disiapkan bagi mereka. Oleh karena itu, kebenaran ini dapat menyelamatkan mereka sebenarnya. Dapat. Tetapi karena mereka tidak menerima dan tidak mengasihinya. Ayat 11, dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka. Wow, tunggu dulu. Bukankah iblis yang mendatangkan kesesatan? Kok dikatakan di sini Allah mendatangkan kesesatan atas mereka, yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Kok Tuhan, kenapa engkau mengatakan engkau mendatangkan kesesatan atas mereka? Apakah Allah jahat? Nah, sekali lagi, kalau orang yang tidak mengenal Tuhan mungkin yang berkata, oh inilah bukti Tuhan jahat. Masa Tuhan mendatangkan kesesatan? Anda boleh buka website-website yang menyerang kekristenan, website-website yang mencari kesalahan Alkitab, website-website yang tujuannya untuk menyerang Yesus Kristus, menyerang Allah yang kita percaya. Mereka bisa memakai ayat-ayat seperti ini, berkata, lihat ini kan Tuhan jahat. Namun mereka tidak kenal Tuhan. Tetapi kita yang mengenal Dia, kita berkata, oh ini bukan Tuhan jahat. Karena saya memahami Dia berdasarkan seluruh Alkitab. Karena saya kenal Dia, saya kenal kebaikannya, saya kenal kasihnya, saya orang yang paling berdosa saja diselamatkan. Paulus bisa berkata, aku orang yang paling jahat saja diselamatkan oleh Dia. Allah bukan pribadi yang jahat. Dan ketika kita memahami ini, dengan konteks yang benar, kita melihat bahwa, bukan, ini adalah Tuhan. Tuhan telah menawarkan kebenaran, tapi orang itu tidak mau. Dan Tuhan tidak mau orang, ini bicara mengenai di dalam tribulasi, saudara. Ayat ini bicara sesudah antikristus muncul sebenarnya. Dan setelah antikristus muncul, itu segala mukjizat terjadi di alam semesta ini. Segala tanda-tanda, ada meterai 1 sampai meterai 7, sangkakala 1 sampai sangkakala 7. Intinya adalah bahwa setelah tribulasi mulai, manusia tidak ada lagi yang berkata tidak ada Tuhan, tidak ada malaikat. Karena malaikat dan Tuhan itu sudah nyata semuanya. Hanya saja manusia tinggal pilih, Anda mau ikut yang mana. Anda mau ikut yang mana? Anda mau ikut kuasa antikristus dengan segala supranaturalnya yang luar biasa juga? Anda mau ikut Allah dengan kuasanya juga? Nah, saudara, Tuhan di sini mendatangkan kesesatan adalah Tuhan tahu siapa yang hanya akan mencoba lari kepada Dia, bukan karena benar-benar mau sama Tuhan, bukan karena mengasihi Tuhan. Sebenarnya mungkin benci sekali sama Tuhan, cuman merasa bahwa saya kalah kuat sama Tuhan, makanya yaudah sambil membenci Tuhan sambil datang kepada Tuhan. Tidak, Tuhan akan berkata, saya akan menyatakan kebenaran sedemikian rupa sehingga orang yang seperti ini tidak akan sampai kepada kebenaran. Aku akan memberikan kebenaran dalam bentuk yang sedemikian rupa sehingga orang seperti ini tidak akan sampai kepada kebenaran. Dan itu adalah alasan kenapa Tuhan memakai perumpamaan. Salah satunya, Dia menyembunyikan kebenaran, supaya orang yang cinta kebenaran dapat sampai kepada kebenaran. Tetapi orang yang membenci kebenaran tidak akan sampai kepada kebenaran. Coba kita kembali ke dalam Matius pasalnya yang ke-13, saudara. Matius pasalnya yang ke-13 di sini. Apalagi fungsi dari perumpamaan? Kenapa Tuhan berkata-kata dalam perumpamaan? Yang pertama adalah Dia menyembunyikan.
Tetapi yang kedua ya, adalah Tuhan menyingkapkan. Perumpamaan menyingkapkan. Jadi perumpamaan bukan hanya menyembunyikan, tapi perumpamaan juga menyingkapkan. Ya. Menyatakan sesuatu. Ya. Coba kita lihat ayatnya yang ke-16 dan ke-17. Ya. Ayat yang ke-16-17 dalam Matius pasal 13. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Jadi ada yang tertutup tapi ada yang melihat dan mendengar. Dan Tuhan bilang, berbahagialah kamu kalau kamu melihat. Karena perumpamaan ini dimaksudkan untuk menyingkapkan kepadamu kalau begitu. Menyingkapkan. Ya. Ayat 17, sebab aku berkata kepadamu sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar tetapi tidak mendengarnya. Tuhan menyingkapkan melalui perumpamaan ini. Apa yang Tuhan singkapkan? Oh, banyak hal. Coba kita kembali ke ayat 11. Apa yang Tuhan singkapkan di sini? Ayat 11, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Tuhan menyingkapkan rahasia kerajaan sorga. Apa itu rahasia kerajaan sorga? Istilah rahasia kerajaan sorga ini sangat khas. Muncul di sini, di ayat ini. Ini ayat yang sangat kunci sekali. Rahasia kerajaan sorga. Sebenarnya waktu Tuhan Yesus pertama muncul dan mulai dari Yohanes Pembaptis, dia selalu berseru, kerajaan sorga sudah dekat, kerajaan sorga sudah dekat. Coba kita buka Matius pasal 3 misalnya kan. Matius pasal 3 ayat 2. Apa yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis? Dan kemudian diserukan oleh Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Apa yang dimaksud dengan kerajaan sorga sudah dekat kalau begitu? Apa itu kerajaan sorga? Kenapa pada waktu Yohanes datang dan Tuhan Yesus datang, mereka berseru kerajaan sorga sudah dekat? Apa yang sudah dekat sebenarnya? Apa itu kerajaan sorga? Kerajaan sorga. Kalau kita baca dalam perjanjian lama, karena Yohanes langsung menyerukannya, Tuhan Yesus langsung menyerukannya, tidak kasih aba-aba dulu, kerajaan sorga itu maksudnya begini-begini, tidak. Dan dia mengharapkan orang Israel tahu apa yang dimaksud. Berarti kita bisa tahu apa itu kerajaan sorga dari perjanjian lama sebenarnya. Nah, karena diasumsikan orang Israel tahu perjanjian lama, dan ketika Yohanes muncul, dia bilang kerajaan sorga sudah dekat. Dia tidak kasih pendahuluan dulu, karena pendahuluannya adalah perjanjian lama. Jadi apa itu kerajaan sorga? Ada kerajaan apa yang dijanjikan dalam perjanjian lama, saudara? Di dalam perjanjian lama, Tuhan sudah menjanjikan kerajaan yang akan dipimpin oleh Mesias putra Daud, kerajaan Daud sebenarnya. Yang Tuhan berjanji kepada Daud, kerajaanmu akan kokoh sampai selama-lamanya, dari antara anakmu ada yang akan memerintah sampai selama-lamanya. Oleh karena itulah Yesus disebut putra Daud. Ini adalah kerajaan Daud yang dijanjikan, atau yang di perjanjian baru sekarang kita kenal dengan kerajaan milenium atau kerajaan 1000 tahun. Ketika Tuhan Yesus datang pertama kali didahului oleh Yohanes Pembaptis, mereka berkata kerajaan sorga sudah dekat. Itu berarti penggenapan akan janji Tuhan akan kerajaan itu sudah dekat. Sudah dekat. Dan Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya berdoa apa? Berdoa kepada Bapa yang di sorga, dimuliakan namamu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Dan ketika Tuhan Yesus nanti suatu hari memerintah di atas bumi ini, maka rajanya adalah Tuhan Yesus. Rajanya Tuhan Yesus, maka kehendak Tuhan jadi di bumi seperti di sorga. Ini yang dinanti-nantikan oleh orang Israel. Dan Tuhan berkata ketika dia datang, kerajaan sorga sudah dekat, oleh karena itu bertobat supaya kamu bisa ikut masuk. Jangan sampai kerajaannya datang, kamu nggak bertobat, kamu malah nggak ikut masuk. Kerajaan sorga sudah dekat, kerajaan sorga sudah dekat, kerajaan sorga sudah dekat. Tuhan Yesus sudah datang, rajanya sudah datang, kerajaannya sudah dekat. Ya. Tetapi ketika orang Israel menolak Yesus, menolak raja mereka sendiri, berkata tidak kepada Mesias mereka sendiri, dan belakangan walaupun belum terjadi, tapi Tuhan Yesus sudah tahu bahwa mereka akan memilih seorang penjahat, Barabas, seorang pembunuh, dibanding raja mereka sendiri. Mereka menolak dia secara total. Dan ketika mereka menolak dia, makanya
Saya katakan pasal 13 ini kayak pasal tengah. Tuhan mempersiapkan murid-muridnya untuk suatu program yang baru sekarang. Program apa? Program sekarang rahasia kerajaan sorga. Bukan lagi kerajaan sorga, tapi rahasia kerajaan sorga. Apa itu rahasia di dalam dalam perjanjian baru? Rahasia dari kata mysterion di sini. Mysterion. Jadi ada mysterion itu bisa diterjemahkan misteri, bisa diterjemahkan rahasia memang. Jadi ini semacam kombinasi di antara keduanya. Tapi Alkitab sendiri menyatakan apa sih artinya mysterion itu? Apa rahasia itu? Coba kita buka Efesus. Ketika di dalam Alkitab dia memakai kata rahasia, dalam perjanjian baru dia memakai kata rahasia. Mungkin ada bilang, kamu tahu nggak rahasianya apa? Sebenarnya saya tahu. Mungkin Anda bertanya, kalau rahasia kok Anda bisa tahu gitu kan? Saya tanya, jemaat Grafe tahu nggak rahasia ini? Moga-moga tahu. Tapi kalau saya tanya, kalau rahasia kok Anda bisa tahu? Coba kita lihat dalam Efesus pasal 3. Apa yang dimaksud dengan rahasia di sini? Ayatnya yang ketiga kita melihat, Efesus pasal 3 ayat 3, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui padanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh ada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Dan Anda boleh baca terus di sini, bahkan di sekolah minggu dewasa kita sudah bahas ini, Injil Efesus ya. Kalau Anda ketinggalan, sayang sekali. Tapi intinya rahasia di sini maksudnya adalah sesuatu yang di zaman angkatan-angkatan dahulu, di zaman PL belum dinyatakan, tetapi yang sekarang sudah dinyatakan. Jadi sekarang bukan rahasia lagi, tetapi itu adalah rahasia di zaman angkatan-angkatan dahulu. Tetapi sekarang bukan rahasia karena sudah dinyatakan melalui apa? Melalui rasul-rasul dan nabinya. Kemudian di ayat 3 juga melalui wahyu. Wahyu apa? Perjanjian baru. Rahasia kerajaan sorga adalah sesuatu yang tadinya belum disingkapkan di PL, namun sekarang di zaman perjanjian baru melalui pewahyuan yang baru, melalui rasul-rasul dan nabi-nabi PB, dinyatakan, sudah dinyatakan kepada kita sehingga Paulus bisa mengetahuinya, jemaat Efesus bisa mengetahuinya, dan moga-moga jemaat Grafe juga mengetahuinya. Dan apa itu rahasia ini yang di PL belum disingkapkan? Di PL belum disingkapkan tentang masa gereja. Di perjanjian lama tidak disingkapkan masa gereja kita sekarang ini. Karena kalau Anda membuka dalam kitab Daniel, Daniel menubuatkan bahwa sampai kedatangan kerajaan itu ada 70 kali 7, dia bilang. 70 kali 7 kemudian kerajaan itu akan datang. 69 kali 7 Mesias datang. Kemudian 1 kali 7 kemudian kerajaan itu genap. Orang Israel tidak diberitahu bahwa antara 69 kali 7 dengan yang terakhir 1 kali 7 akan ada masa gereja. Kenapa di PL tidak dikasih tahu, saudara? Karena Tuhan menawarkan kerajaan itu kepada Israel. Tuhan menawarkan kerajaan itu pada Israel, dan kalau mereka mau menerima Yesus Kristus, kalau mereka tidak menolak Yesus Kristus, maka apa yang Yohanes Pembaptis serukan, apa yang Yesus Kristus serukan di awal, kerajaan sorga sudah dekat, kerajaan sorga sudah dekat, itu memang akan digenapi dalam waktu singkat. Pada waktu itu akan digenapi dalam waktu singkat. Tetapi karena mereka menolak Mesias mereka, maka mereka dihakimi. Dan Tuhan bilang, oke, kita masuk di dalam zaman gereja sekarang. Oleh karena itu setelah di pasal 12 pemimpin-pemimpin Yahudi menolak Yesus, maka saya katakan pasal 13 ini kayak babak kedua. Tuhan Yesus sekarang mulai mempersiapkan murid-muridnya untuk rahasianya sekarang. Rahasia yang di PL belum disingkapkan. Bahwa sekarang akan ada masa gereja di mana
Yahudi dan non-Yahudi akan bersatu di dalam jemaat-jemaat Tuhan. Akan ada suatu institusi yang namanya eklesia, jemaat Tuhan. Nah, ini adalah rahasia kerajaan sorga. Sebelum kerajaan itu datang, ada satu fase yang tidak disingkapkan di dalam perjanjian lama. Oh, saudara yang kasih dalam Tuhan. Oleh karena itu, perumpamaan ini menyingkapkan. Dan nanti kita akan lihat, di minggu-minggu ke depan, kita akan bahas bagaimana perumpamaan tentang penabur. Ini menggambarkan apa yang akan terjadi di masa gereja sekarang ini. Bahwa firman Tuhan akan ditaburkan, tetapi responnya akan berbeda-beda. Kemudian nanti kita akan lihat berbagai perumpamaan yang lain. Perumpamaan lalang dan gandum. Perumpamaan tentang mutiara dan harta terpendam dan lain sebagainya. Ini akan menggambarkan apa yang terjadi di masa gereja ini. Tuhan mempersiapkan sekarang murid-muridnya untuk rahasia kerajaan sorga. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan tidak memberikan tawaran yang kosong kepada Israel. Tuhan sengaja tidak singkapkan masa gereja di PL dulu. Karena Tuhan mau memberikan tawaran itu kepada Israel. Mau nggak kamu terima? Mau nggak kamu kerajaan ini sekarang juga? Dan sebenarnya Israel punya kesempatan untuk menerima itu. Punya kesempatan menerima itu. Coba kita buka di dalam Roma pasal yang ke-11. Roma pasal 11, kita lihat dari ayat yang ke-11. Apakah Tuhan sudah menakdirkan Israel untuk menolak Tuhan supaya Injil bisa sampai kepada kita? Mungkin Anda berkata, mungkin ada di antara kita hari ini yang mengucap syukur. Mengucap syukur bahwa Israel dulu menolak Mesias sehingga Injil sampai kepada kita. Injil sampai kepada bangsa-bangsa lain. Oke, kita bisa mengucap syukur untuk itu. Kita boleh mengucap syukur. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, jangan kita berpikir bahwa Israel harus jatuh, Tuhan sudah takdirkan itu supaya kita bisa dapat keselamatan. Tidak, jauh daripada itu. Paulus ada menyinggung hal ini. Roma pasal 11 ayat 11. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Mereka di sini adalah Israel. Adakah Israel harus tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Tidak ada keharusan itu. Tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain supaya membuat mereka cemburu. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Lompat sedikit ke ayat 15. Sebab jika penolakan mereka berarti perdamaian bagi dunia, dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup dari antara orang mati? Paulus berargumen di sini sesuai dengan firman Tuhan bahwa Israel tidak perlu untuk menolak Mesias mereka. Dan kalau Israel menerima Mesias mereka, Tuhan punya cara yang lebih baik lagi untuk menyampaikan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Dari awal Tuhan sudah ingin menyelamatkan semua bangsa. Tuhan memilih Israel itu bukan untuk mengeksklusikan bangsa-bangsa lain. Tetapi Tuhan memilih Israel untuk menjadi anak sulungnya untuk memenangkan bangsa-bangsa lain. Hanya karena dosa dan ketegaran hati orang Israel gagal menjalankan fungsi mereka. Jangankan mau menginjil bangsa lain, sendirinya aja kacau balau, muter-muter sana sini dengan penyembahan berhala segala macam. Gitu. Tetapi kita melihat di sini, ini yang kadang-kadang disebut sebagai seolah-olah Tuhan punya rencana A, rencana B, begitu. Sebenarnya bukan berarti Tuhan itu nggak tahu, gitu. Bukan berarti bahwa Tuhan itu kayak kecolongan sama orang Israel, bukan. Jauh-jauh dari itu. Tuhan tentu sudah maha tahu dari awal-awal. Tapi Tuhan ingin tunjukkan kepada manusia, kamu itu tidak perlu salah sebenarnya. Kalau kamu benar, aku punya rencana juga kok yang bagus, gitu. Yang lebih bagus malah. Kenapa kamu mau pilih jalan salah ini? Bahwa saya mendatangkan kebaikan melalui kejahatan kamu, bukan berarti kamu harus jahat. Ketika Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya, akhirnya Tuhan pakai itu untuk menyelamatkan keluarganya, karena Yusuf menjadi Perdana Menteri di Mesir.
Dan di Kejadian 50 ayat 20, Yusuf bilang, kamu mereka-rekakannya untuk kejahatan, Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Puji Tuhan. Jadi mereka bisa bersyukur bahwa, oh, untung Yusuf jadi Perdana Menteri. Tapi apakah mereka perlu melakukan itu? Tidak. Kalau mereka baik-baik sama Yusuf, Tuhan punya cara lain yang mungkin lebih indah lagi untuk selamatkan mereka. Coba kita buka satu ayat di 1 Samuel pasal 13, saudara. 1 Samuel pasalnya yang ke-13. 1 Samuel pasal 13. Ayatnya yang ke-13. 13 dan 14. Ini kita sedikit lompat ke perjanjian lama di sini. Hanya untuk mengilustrasikan hal ini. 1 Samuel 13 ayat 13. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Ini Tuhan menolak Saul. Kemudian dia menubuatkan, intinya bahwa dia mencari seorang yang berkenan. Siapa seorang yang berkenan itu? Daud. Dan dari Daud akhirnya muncul juru selamat Yesus Kristus. Jadi dalam pemahaman tertentu, karena Saul ditolak, makanya ada Daud, makanya akhirnya Yesus menjadi anak apa? Putra Daud. Jadi kita bisa berkata dong, oh, untung Saul tolak gitu ya. Untung Saul ditolak sehingga Daud muncul. Tetapi sebenarnya Tuhan ingin kasih tahu kepada Saul, kamu tidak ditakdirkan untuk memberontak, Saul. Ya. Aku punya rencana yang bagus untuk kamu kalau kamu setia. Ya. Aku punya rencana yang bagus untuk kamu kalau kamu setia. Kalau kamu setia, aku akan mengokohkan kerajaanmu untuk selama-lamanya. Tuhan bilang. Ya. Kamu tidak ditakdirkan untuk menolak, untuk memberontak. Oke, kamu memberontak, Tuhan pakai itu untuk kebaikan. Karena kamu memberontak, Tuhan pilih Daud. Dari Daud muncul Mesias dan sebagainya. Itu adalah kedaulatan Tuhan. Ya. Itu kedaulatan Tuhan. Tetapi Tuhan ingin kasih tahu manusia, setiap kita punya pilihan dan Tuhan punya rencana untuk tiap kita masing-masing yang baik. Tapi kita bisa tolak rencana itu, kita bisa memberontak, atau kita bisa ikut. Dan apapun yang kita pilih, kita nggak bisa mengalahkan Tuhan. Apapun yang kita pilih, rencana Tuhan nggak mungkin gagal. Saul mau terima, mau tolak, Tuhan akan mendatangkan Mesias. Tuhan akan mengokohkan kerajaan Israel. Tetapi entah Saul mau menjadi bagian itu atau tidak. Gitu. Tuhan entah bisa kokohkan lewat Saul atau Tuhan kokohkan lewat orang lain. Kamu yang pilih. Jadi ini menekankan kedaulatan Tuhan dan tanggung jawab manusia. Kita belajar dari Israel. Israel dikasih pilihan oleh Tuhan. Ini Mesias kamu. Kamu mau terima? Kerajaan sorga sudah dekat. Kerajaan sorga sudah dekat. Tapi mereka tolak. Mereka tolak. Ya. Kerajaan sorga masih dekat nggak? Masih dekat. Tuhan tidak salah. Tuhan tidak salah ngomong. Ya. Mereka tolak. Kerajaan sorga tetap dekat dalam pengertian bisa terjadi kapan saja. Bisa terjadi kapan saja. Dan sampai hari ini pun kita bisa berkata kedatangan Tuhan sudah dekat. 1000 tahun yang lalu sudah dekat belum? Sudah dekat juga karena bisa terjadi kapan saja. Bahkan di zamannya Paulus pun sudah dekat. Bisa terjadi kapan saja. Tuhan tidak salah ngomong. Tapi Tuhan bilang, oke, ya. Ini akan ada satu masa gereja. Masanya berapa lama Tuhan tidak kasih tahu. Sekarang sudah hampir 2000 tahun. Tapi prinsipnya masih sama. Coba kita kembali ke Matius pasal 13. Matius pasal 13, saudara. Apa fungsi perumpamaan yang ketiga? Yang pertama adalah perumpamaan menyembunyikan. Yang kedua adalah perumpamaan menyingkapkan. Dan yang ketiga, perumpamaan mendorong. Perumpamaan mendorong, memotivasi kita untuk bertindak. Coba kita lihat Matius 13 ayat yang ke-9. Setelah menyelesaikan perumpamaannya, Tuhan Yesus berkata, siapa bertelinga,
hendaklah ia mendengar. Tuhan mengucapkan perumpamaan bukan hanya untuk menjadi suatu cerita yang enak didengar, tapi Tuhan menuntut tindakan dari kita. Sehingga Tuhan berkata, oke, kamu sudah dengar, kalau kamu punya telinga, dengar di sini bukan cuma oke, udah dengar, tapi lakukan. Ada sesuatu yang perlu kita lakukan, mendorong kita. Oleh karena itu, saudara yang kasih Tuhan, manusia selalu dituntut untuk merespon kebenaran. Merespon kebenaran yang sudah dia dengar. Israel disuruh merespon kebenaran yang mereka dengar di masa mereka. Tanggung jawab Israel adalah di masa Israel. Kita tidak usah terlalu banyak bahas itu. Yang sekarang, hari ini, kita di masa gereja, kita juga punya tanggung jawab. Kalau Anda sudah mendengar kebenaran, maukah kamu meresponi kebenaran itu? Meresponi kebenaran. Tadi kita bicara mengenai cinta kebenaran. Saudara, cinta itu pasti akan ada aksinya. Kalau seorang laki-laki janji cinta terus sama perempuan, I love you, berulang-ulang. Pertama dengarnya seneng dong, gitu ya. Tapi kalau I love you, bertahun-tahun I love you, gitu kan? Ya. Tapi nggak ada ininya nih, nggak ada tindak lanjutnya. Wah, bingung juga, I love you apa ini, gitu kan? Mana ininya, mana proposalnya nih, gitu kan? Pikir-pikir, apa mesti dikelitik-kelitikin atau apain, gitu kan ya? I love you, tapi nggak ada tindakannya. Gitu. Aku cinta kebenaran. Aku cinta kebenaran. Benarkah? Ya. Kalau kita cinta kebenaran, ya. Apa tindakan kita? Ya. Apa tindakan kita? Ya. Apa langkah yang mau kita ambil? Pertama-tama kita mau diselamatkan. Oh, itu sudah pasti. Kalau Anda cinta kebenaran, Anda akan meresponi Injil. Tetapi tidak stop sampai di sana. Kalau kita cinta kebenaran, kita mau kejar kebenaran, kita mau bergabung dengan jemaat yang benar, kita mau memberi diri dibaptis, kita mau tumbuh, kita mau ikut melayani, mau memberi untuk Tuhan, kita mau belajar. Ada banyak, saudara. Perumpamaan Tuhan berikan untuk mendorong kita supaya kita merespon kebenaran itu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, sungguh Engkau dengan luar biasa mengasihi kami. Dengan luar biasa Engkau telah mengorbankan segala-galanya untuk kami, karena Engkau ingin menyelamatkan kami. Engkau ingin berdamai dengan kami, dan Engkau ingin orang-orang yang mengasihi Engkau, yang akan menerima kasih-Mu, yang akan terpukau oleh kasih-Mu dan berkata, oh Tuhan, Engkau mengasihi aku oleh karena itu mengasihi Engkau. Tuhan, Engkau mencari orang-orang yang demikian, mencari orang-orang yang akan meresponi kebenaran karena cinta akan kebenaran. Pimpin Tuhan, bekerjalah dalam hati setiap kami, dalam tahap dimanapun kami berada. Tuhan, jikalau ada di tempat ini yang masih belum diselamatkan, kiranya Engkau kobarkan api di dalam hatinya bahwa dia perlu untuk menyelesaikan masalah paling penting ini di hadapan Engkau. Tuhan, ada yang masih bergumul mungkin masalah baptisan, ada yang bergumul masalah berjemaat. Tuhan, ada yang bergumul masalah menerima doktrin yang benar. Ada yang bergumul mengenai melepaskan dosa. Ada yang bergumul masalah taat kepadamu ya, dalam hal rumah tangga, dalam hal pekerjaan, atau apapun pergumulan kami masing-masing, Tuhan. Engkau yang kiranya melalui firman-Mu mendorong kami lebih dekat kepada Engkau, lebih mengasihi Engkau lagi dan lagi. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.